Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara sekalian, terima kasih kehadirannya. Pagi kali ini kita akan membahas tentang masalah antenatal care. Jadi kalau kita lihat apa itu secara definisi, sebenarnya ini suatu upaya preventif dari program pelayanan kesehatan untuk luaran yang optimal ya. Jadi luaran maternal maupun neonatal. Jadi banyak kegiatan yang dilakukan pada saat antenatal care sebenarnya. Dan antenatal care ini sebenarnya berkembang terus. Jadi kalau kita lihat dulu ada 5T, 7T, sekarang adalah 10T yang harus kita lakukan. Dan kalau kita tanya antenatal care kita ini yang dilakukan seperti apa? Jawabannya memang harus satu, antenatal care yang terpadu. Kenapa kok terpadu? Tadi dijelaskan Prof. Dodi, mungkin apapun kita ini harus update, selain update knowledge juga update kebijakan. Jadi berdasarkan PMK yang kita lakukan adalah antenatal care adalah terpadu dari Peraturan Menteri Kesehatan. Nah sebenarnya kalau dari WHO, kalau kita lihat antenatal care ini WHO merekomendasikan minimal 8 kali kontak. 1 kontak kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 5 kali pada trimester ketiga. Tapi kalau kita biasanya K1, K2, K3, dan K4, di mana 2 kontak pada trimester akhir. Nah, antenatal care ini berperan penting pada sebenarnya strategi penurunan AG. Kenapa? Nanti kami jelaskan. Jadi ada, kalau kita lihat safe motherhood, ada yang pertama adalah KB, antenatal care yang berkualitas, pertolongan salin oleh tenaga terampil, bagaimana pelayanan obstetri dan emergensi, baik dasar maupun komprehensif, dan pelayanan nifas. Ada beberapa penelitian sudah kami lakukan. Kalau kita lihat analisis bagaimana kematian ibu di Jawa Timur, ternyata apakah jumlah dokter yang kurang dan sebagainya, ternyata kalau kita lihat kesimpulannya adalah bagaimana deteksi kehamilan risiko tinggi oleh healthcare personel. Jadi bagaimana kita melakukan antenatal care yang ini tadi berkualitas terpadu tadi sehingga bisa mendeteksi kehamilan yang beresiko. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mengatasi komplikasi dari obstetrik. Jadi 2 hal ini ternyata yang berhubungan dengan kematian ibu di Jawa Timur. Jadi kami membandingkan 10 kabupaten kota yang dengan angka kematian ibu yang terendah dan tertinggi, ternyata kesimpulannya adalah seperti ini. Nah, saya ambil dari panduan praktik klinik tahun 2017 untuk vaskes primer. Kalau kita lihat keterampilan apa saja yang diperlukan untuk antenatal care. Sebenarnya ini sesuai dengan yang dilakukan sehari-hari, mungkin adalah pemeriksaan fisik general. Jadi secara fisik umum, tanda vital dan sebagainya. Kemudian ada yang tambahan, kalau saya lihat, saya baca di PPK yang 2017 ini ternyata juga ada higiene mulut dan gigi, karies gigi dan sebagainya. Ternyata kalau kita ketahui bahwa salah satu teori preeklamsi mungkin hubungannya dengan karies gigi. Ternyata sekarang baik sudah bagus, jadi sudah ada screening karies dan sebagainya pada antenatal care. Kemudian untuk pemeriksaan fisik obstetri, kita lihat tinggi fundus uteri masih tetap ya. Jadi selain untuk memantau kesejahteraan janin, salah satu adalah tinggi fundus uteri. Jadi kalau kita lihat perkembangan janin, ya kalau tinggi fundusnya uteri meningkat berarti insya Allah janinnya tumbuh. Kemudian kita juga harus memeriksa apakah ada penyakit menular seksual ya, STD dan sebagainya, STI ya. Kemudian pemeriksaan dalam jangan dilupakan, yang jadi sebenarnya kadang-kadang yang jadi permasalahan itu pemeriksaan dalam. Saking friendly dengan alat penunjang, keluarnya apa Bu? Keputihan. Baik Bu, saya USG dulu. Jadi keluar keputihan itu di USG dan sebagainya. Keluarnya apa Bu? Oh, saya hamil muda kok perdarahan. Baik, saya USG dulu. Jadi untuk melihat misalnya offset apakah ini abortus iminen dan sebagainya, sebenarnya dari pemeriksaan dalam. Jadi ini yang sebenarnya jarang dilakukan. Dan kalau bisa kita juga menitip, mungkin ada program bagaimana pencegahan kanker serviks. Jadi kalau pasien kontrol selain antenatal care juga KB, juga jangan lupa periksa dalam untuk screening deteksi kanker serviks. Jadi meneliti serviks ini juga untuk pemeriksaan obstetri, palpasi abdomen. Ini simple aja sebenarnya, tapi sangat berguna. Sejauh sekalian kalau kita lihat kadang-kadang kita miss itu sebenarnya ini letak sungsang, tapi kita tidak bisa mendiagnosis dari palpasinya kita keliru. Ternyata kepalanya di atas, begitu lahir loh, ternyata kakinya yang keluar duluan. Kalau di Surabaya saya kira tidak terlalu mencemaskan karena mungkin jarak dari rumah sakit sangat dekat sekali. Tapi bagaimana kalau kita di tempat daerah yang terpencil, kaki dulu yang keluar,
Ini cukup menegangkan, apalagi tangan yang keluar. Jadi ini sangat menegangkan kalau tangan yang keluar. Jadi kalau bisa memang palpasi abdominal karena itu di waktu sekolah di Fakultas Kedokteran mungkin diingat begitu pertama kali kontak dengan pelajaran obstetrik yang kita ajari adalah bagaimana melakukan palpasi Leopold dan mendengarkan detak jantung janin. Palpasi bagaimana, kemudian hidup apa enggak, hidup itu juga kadang-kadang bayi di IUFD dikatakan oh baik, selamat, enggak apa-apa Bu, baik-baik. Ternyata lahir, loh kok enggak nangis, bahkan sudah mohon maaf maserasi. Oh maaf Bu, tadi saya keliru, jarang bisa dianulir, kadang-kadang pasien sudah menganggap apa yang dikatakan dokter baik kok, tiba outcome-nya kok jelek, nah itu harus hati-hati. Jadi auskultasi juga harus benar-benar kita perhatikan. Kadang-kadang kalau kita enggak jelas jangan dibilang baik gitu loh. Mohon maaf saya enggak dengar Bu, bilang gitu aja. Jadi paling tidak pasien itu sudah bersiap-siap ada worst case, jadi kemungkinan terburuk. Jadi kalau kita enggak dengar, bilang aja enggak dengar. Maaf Bu, Ibu harus di USG dan sebagainya. Nah kemudian penunjang, ada beberapa pemeriksaan darah, saya lihat di sini, dan yang kemarin, yang saya kira ini semua sudah rutin, tapi yang belum misalnya ini BT aja. Jadi ternyata di antenatal care terpadu, sekali lagi sejauh sekali ini adalah peraturan Menteri Kesehatan. Di salah satu itemnya adalah screening TBC. Jadi screening TBC itu sebenarnya harus ada pertanyaan yang dilakukan pada ibu hamil, apakah ibu batuk lebih dari 2 minggu, itu harus ada ditanyakan pada saat kita melakukan ANC. Supaya kalau lebih dari batuk 2 minggu, apa yang dilakukan? Screening BTA ini yang dilakukan. Kemudian juga dikatakan di HIV, sipilis, malaria pada daerah endemis, dan ini di sini kalau saya lihat ini belum ada screening hepatitis B. Tapi triple eliminasi ada lagi kelanjutan dari PMK nomor tahun 2014, PMK nomor 2017 ada triple eliminasi adalah hepatitis B. Kemudian pemeriksaan USG. Sebenarnya USG ini kalau kita lihat di kompetensi dokter untuk dokter umum level 4A, jadi harus mandiri sebenarnya. Jadi kemudian kalau bisa kita menilai kesejahteraan janin. Jadi kita lihat namanya ada pemeriksaan kardiotomografi, USG scanning. Jadi diperiksa namanya biofisik profile. Jadi yang paling sederhana sebenarnya ada yang sederhana sampai canggih, USG mungkin saat ini sudah ya tetap namanya USG harus hati-hati. USG itu interpretasinya bermacam-macam, kadang-kadang kalau kita tanya normal enggak dok, itu pertanyaan yang sulit sebenarnya kalau menurut saya. Untuk normal apa enggak itu sebenarnya ya sulit. Tadi harus dijelaskan bahwa kalau pada pemeriksaan kami dari ini kira-kira 40% saya tidak mendeteksi kelainan, 60% saya tidak tahu. Mungkin seperti itu, ekstrimnya harus jujur. Jadi kalau sederhana tinggi fundus tadi kita lihat gerakan menendang. Jadi kalau ada yang menghitung 10 gerakan dalam 12 jam. Tapi kadang-kadang kalau kami di waktu saya sekolah itu 10 gerakan dalam 4 jam. Tapi kalau di panduan praktek klinik ternyata 10 gerakan per 12 jam. Kalau gerakan ini menghilang, ini dikaitkan dengan hipoksia berat atau janin meninggal. Jadi itu harus hati-hati. Karena itu gerakan janin benar-benar komunikasikan. Tadi Prof. Dodi bilang human touch-nya harus, Bu, apa yang dilakukan dok? Bu, perhatikan gerak janin. Kalau saya, Bu, perhatikan gerak janin, Ibu kontrol ke saya 1 bulan hanya 10 menit, 15 menit, tapi 28 hari, 29 hari di rumah sendiri, perhatikan gerak janin. Selama gerak janin baik, insya Allah baik. Tapi kalau berkurang, ini harus hati-hati. Kemudian kalau 34 minggu kita lihat pula besar janin. Jadi sekalian dari palpasi, Leopold, ukuran tinggi fundus. Ini paling tidak sederhana kita bisa memprediksi kira-kira besarnya janin berapa ya. Letak dan presentasi. Kemudian dilengkapi pula dengan penilaian luas panggul. Jadi kalau ini semua normal, baru kita diagnosis bagaimana kehamilan normal. Kehamilan normal ini keadaan umum baik, tekanan darah baik, pertambahan badan minimal seperti ini tadi sudah dijelaskan Dr. Ninta, tidak edemanya ekstremitas, detak jantung janin dan sebagainya. Kalau ini semuanya ya semua berarti ya normal. Bagaimana kehamilan itu tidak normal di panduan praktek klinik kita lihat kehamilan yang beresiko deteksinya ini bila dia ada riwayat bayi lahir mati atau bayi mati usia kurang dari 28 hari, kemudian lebih dari 3 kali abortus spontan, punya berat pernah
melahirkan bayi dengan berat kurang dari 2,5 atau lebih dari 4 kilo. Tadi sudah jelaskan Dr. Ersa juga. Terus kemudian ibunya ini pernah menderita riwayat hipertensi, preeklamsi, eklamsi, dan pernah operasi pada saluran reproduksi. Jadi kalau kita lihat kadang-kadang ibu ini dirujuk dengan resiko tinggi. Kenapa? Pernah operasi appendix atau usus buntu, resiko tinggi. Padahal kalau di sini kita lihat kalau operasinya pada saluran reproduksi, baru dia namanya deteksi kehamilan yang beresiko. Sehingga kehamilan yang disebut beresiko tinggi bila saat ini kalau kita lihat di PPK adalah usia ibu 16 tahun atau dari 35, resus negatif. Jadi ingat, biasanya kita jarang memeriksa resus, tapi kalau bisa diperiksakan, misalnya kita relatif resus positif, tapi kalau negatif harus hati-hati. Kemudian ada keluhan perdarahan, ini harus waspada. Kemudian ada penyakit ini semuanya, dan kita concernnya nanti di sini. Nah, kami sebenarnya selama ini dari Fakultas Kedokteran UNER maupun Dr. Sutomo, kami punya alat deteksi dari guru kami namanya Kartu Skor Puji Rohyati. Mungkin sekali sudah pernah mendengar, hanya mengingatkan. Sebenarnya kalau di sini ini mudah. Kalau kita lihat Kartu Skor dari Puji Rohyati itu hanya melakukan scoring aja, centang dari hasil scoring ini kita bisa membagi kehamilan itu risiko rendah, risiko tinggi atau sangat tinggi. Apa implikasinya? Kalau rendah ya kita masih menganut home delivery, bisa lahir di di bidan praktek mandiri, di rumah bersalin dan sebagainya. Kemudian kalau kuning itu bagaimana? Harus lahir paling tidak di rumah sakit, dilakukan oleh dokter dan sebagainya atau spesialis. Kalau di dalam risiko sangat tinggi pasti di rumah sakit. Sebenarnya kalau di sini mudah sekali. Dan ini ada gambarnya, jadi kita dengan mudah bisa mengerti dibanding hanya kata-kata. Saya kira Dr. Puji ini luar biasa. Penemuan beliau ini, karya beliau ini jadi hanya simple tapi sangat bermanfaat menurut kami. Nah, kalau kita lihat ini Permenkes tahun 2014 nomor 97 dengan antenatal care yang terpadu. Harapannya adalah ibu hamil melakukan ANC yang terpadu, harapannya ibu sehat, persalinan aman, bayi sehat. Ini yang harapan, tapi ternyata prosesnya luar biasa. Nah, standarnya ini ada 10T, dan kalau kita lihat ada beberapa tambahan BTA, HIV, sipilis, dan hepatitis mungkin belum masuk ya, tapi ternyata di kelanjutannya 2017 ada triple eliminasi, di mana di situ ada hepatitis B yang harus diperiksa. Kalau kita lihat dari jurnal tahun 2013, apa perbedaan antenatal care di level 1, level 2, atau level 3? Basic, mungkin di vaskes primer ya, kalau di luar negeri ternyata hanya prenatal record, physical exam, data, kemudian bagaimana melakukan determine gestational age, dan kalau ada risiko di referral ke spesialis. Kemudian level 2, ini spesialis, basic care plus fetal diagnostic testing. Intinya seperti itu. Kalau subspesialis, Prof. Eri feto maternal, ketua feto maternal di Indonesia, basic specialist care plus advanced fetal diagnosis. Jadi genetic counseling, advanced fetal diagnosis and treatment dan sebagainya, percutaneous umbilical cord blood sampling. Jadi ini subspesialis itu level 3. Jadi kalau sejauh sekalian di vaskes primer mungkin seperti ini sama, jadi intinya bisa melakukan ini semua. Dan ini saya kira sama dengan ANC terpadu yang dilakukan. Nah, ini saya singgung tentang triple eliminasi. Kenapa? Karena 2019 sudah ada panduan yang terbaru. Di triple eliminasi itu luar biasa lagi, ada PMK-nya. Jadi luar biasa sejauh sekalian, kita hanya lakukan ANC aja ada PMK-nya, triple eliminasi ada PMK-nya, TBC ada PMK-nya. Jadi ya kita update aja kebijakan. Kalau kebijakan ini soalnya implikasinya adalah bahasa hukum, jadi ya kita harus tahu. Jadi peraturan ini, Menteri ini bertujuan untuk memutus penularan HIV, sipilis, hepatitis B. Tadi sudah jelaskan sempat disinggung Dr. Ersa, bagaimana kalau sampai tertular hepatitis anaknya. Kalau di panduan bedanya, kalau kita tahu bahwa kalau di orang dewasa 80% sembuh, 20% kronis, tapi kalau di bayi 80% terkena, 20% sembuh. Jadi makanya itu harus bagaimana memutus rantai penularan ini semuanya. Nah, ini PMK-nya bisa di-download, dan ini buku panduan. Mulai tahun 2012, Pedoman Nasional PPIA namanya, Pedoman Nasional Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak. Atau ini kami ikut menyusun di Jakarta di Kementerian tahun 2012, kemudian disempurnakan tahun 2015 ada sipilis.
Dan 2019 HIV, sipilis dan hepatitis B. Dan sini ada beberapa perubahan yang mungkin harus diketahui. Kalau kita lihat sekarang di panduan tersebut ada ibu hamil melakukan antenatal care 10T tadi, dan ini triple eliminasinya sekarang sudah masuk hepatitis B. Jadi tes HIV, sipilis, hepatitis B bersama dengan pemeriksaan laboratorium rutin yang lainnya. Jadi wajib kita tawarkan sahabat sekalian. Tapi kalau di rumah sakit tetap kita inform konsen, tapi ini wajib ditawarkan memang. Bagaimana kalau negatif? Ya diminta pertahankan tetap negatif. Kalau perlu ulang HIV bila ada resiko. Bagaimana kalau positif? Kalau HIV positif ya pengobatan ART, trace pasangan, bagaimana infeksi oportunistik yang lain. Kalau sipilis, terapi dengan benzathine penicillin, kemudian trace pasangan, dan kita lihat komorbid yang lain. Karena hepatitis juga sama. Jadi intinya konseling kehamilan dan ini yang penting. Jadi untuk manajemen persalinan. Nah kalau PPIA pada ibu HIV yang penting intinya adalah case finding. Semakin dini kita bisa menemukan kasus, jauh sekalian, dan semakin dini bisa melakukan treatment. Jadi jangan stigma. Tapi semakin kita menemukan sejak awal, kita memberikan ARV, nah harapannya persalinan yang aman. Aman untuk siapa? Ibu, bayi, dan jangan lupa kita sebagai penolong. Bila secara statistik, kalau kita secara evidence base, ibu minum ARV 6 bulan biasanya virusnya undetectable. Kalau undetectable di bawah 1000, kalau di panduan, kalau di luar negeri ada yang bilang minimal di bawah 50 itu undetect. Dengan undetect itu kemungkinan resiko transmisi ke janinnya 0,4%, kira-kira sedikit sekali. Tapi kalau antara 400 kadar virusnya 400 di bawah 1000 pun masih kira-kira 1-2%. Jadi kalau bisa yang penting case finding sedini mungkin, pemberian ARV sedini mungkin, pemilihan cara persalinan sekarang boleh spontan. Kalau dia virusnya undetect atau minum ARV yang rutin, kemudian untuk bayinya kita berikan ARV juga dan nutrisi untuk bayinya. Jadi yang penting adalah minimalkan paparan janin bayi dari cairan tubuh ibu yang positif. Kemudian sipilis, intinya sipilis adalah screening juga, kemudian treatment pada ibu yang positif, terapi partner. Ini waspada, sekarang mulai ada lagi sipilis kongenital, jadi kita harus benar-benar screening pada ibunya. Nah ini kalau saya amati di puskesmas adanya TP rapid ya. Jadi kalau di rumah sakit alurnya ada VDRL dulu VDRL tes kemudian positif baru kita merasakan TPH, treponema pallidum hemagglutinin EC ya. Tapi kalau di vaskes primer ternyata saya baca adanya TP rapid. Apa implikasinya? Kalau TP rapid ini sebenarnya simple, TP rapid reaktif. Ini yang bingung. Kesimpulannya ini apa? Apakah dia sedang sipilis aktif atau sipilis yang pernah diobati? Tapi apapun kalau TP rapidnya reaktif pada saat ibu hamil, terapi dengan benzathine penicillin itu panduannya. Tapi kalau non reaktif tidak perlu diterapi, ya simpel saja. Tapi menurut saya cukup rumit karena ada centrifuge dan sebagainya kalau kita lihat. Nah terapinya adalah pemberian benzathine penicillin G, kalau primer sekunder, dosis tunggal, dosis kedua diambil 1 minggu kemudian, kalau laten, tiap minggu selama 3 minggu berturut-turut. Bila fasilitas di vaskes kesehatan tidak ditemukan, bisa prokain bensil penicillin intinya. Ini tapi 30 hari. Jadi kalau bisa ya memang ada benzathine penicillin G. Jadi kalau bisa kita daripada pasiennya di terapi 30 hari. Terus kalau bisa memang pasiennya diterapi kalau tidak ada alergi sekali. Kalau pasiennya tidak diterapi penicillin karena alergi, kita berikan erythromycin atau terapi yang lain. Akibatnya nanti bayinya yang harus diterapi penicillin. Jadi bayinya akan ditreatment dengan penicillin. Jadi pilihannya ibu atau bayi. Kalau bayinya lahir tidak ada gejala dan ibu pernah ditreatment dengan penicillin, pilihannya boleh diberikan profilaksis penicillin atau malah hanya diobservasi saja. Tapi kalau ibunya belum pernah diberikan penicillin, bayinya yang didapat kena penicillin. Menyusui ternyata tidak ada bukti penularan sipilis melalui ASI, jadi boleh menyusui asal kita sama seperti HIV, ibunya harus di konseling tentang bagaimana manajemen laktasi yang benar.
Jadi kadang-kadang kalau keliru itu sampai mohon maaf putihnya berdarah, lecet sehingga ibunya ngeri, mau nyusu aja ngeri. Sehingga yang benar itu bagaimana supaya tidak ada lesi pada payudara. Bagaimana kalau hepatitis? Ini sebenarnya dampaknya pada kehamilan ini kalau kita lihat, tidak tahu yang terbaru ya mungkin masih kontroversi apakah sangat berpengaruh pada kehamilan atau tidak ada pengaruh. Tapi yang jelas ternyata kalau dulu mungkin saat kalian kita ingat ibunya hepatitis, nah apa Bu, nanti begitu lahir langsung diberikan apa bayinya? Nah, imunoglobulin. Itu aja selama ini. Ternyata di update yang terbaru dan ini sudah ada panduannya, jadi bisa diperiksakan namanya HBE antigennya. Kalau kita lihat para perinatal, kalau HBsAg ibunya positif, HBeAg positif ibunya, tanpa treatment 70-90% nular ke bayi. Jadi tinggi sekali. Tapi kalau HBe-nya negatif 10-30%. Jadi bagaimana kalau HBe yang positif atau DNA HBV-nya positif ternyata diberikan antiviral. Sekarang ada antiviral. Apa antiviralnya? Jadi ibunya di treatment antiviral usia 28 minggu, trimester ketiga di treatment. Di panduannya dikatakan telbifudin atau tenofovir. Kita yang paling familiar mungkin tenofovir. Karena ada beberapa pasien HIV positif, tapi dia juga komorbid dengan hepatitis B positif. Kasihan pasien ini. Tapi ternyata obatnya salah satunya sekarang tenofovir, di fixed dose combination FDC itu dari HIV itu ternyata mengandung tenofovir, lamivudin dan efavirenz. Jadi ini ternyata bisa untuk hepatitis B positif. Kapan berikan? 28 minggu ya kita mulai berikan sampai partus kita lihat. Nah prinsipnya sebenarnya saudara sekalian kita harus menghilangkan stigma ya. Atau jangan stigma, kalau hepatitis saya berani saya nolong. Kalau HIV saya enggak berani nolong. Ini sebenarnya keliru ya kalau prinsipnya. Kasus hepatitis B ini kalau bisa menata laksana kasus hepatitis B mestinya kasus HIV juga bisa. Karena transmisi hepatitis B ini kalau ada angka pajanan, jadi exposure, ketusuk jarum, hepatitis B 30% nularnya. Kalau HIV ada 1.000 orang petugas kesehatan ketusuk jarum, 3 yang positif. Tapi kalau HIV, kalau hepatitis 100 orang tenaga kesehatan ketusuk jarum pasien hepatitis, 30 tenaga kesehatan positif. Tapi kalau kita tanya berani nolong mana, hepatitis atau HIV? Hepatitis, nanti jawabannya hepatitis. Kemudian intinya seperti itu. Baik. Jadi intinya sebenarnya kalau HIV ini sebenarnya percutaneous needle stick pasien ketusuk jarum pasien HIV 1 dari 435 exposure. Jadi buat sekalian yang mungkin sudah pernah ketusuk 430 kali, mungkin waktunya pensiun ya. Awas 435 kali. Kecipratan ketuban 1 dari 1000 kejadian. Jadi buat sekalian yang pernah kecipratan ketuban 900 kali, ya mungkin waktunya pensiun juga ya. Nah ini jadi secara kesimpulan kalau kita lihat sebenarnya keuntungan kerugian jenis persalinan kalau pada pasien HIV per vagina mudah dilakukan, biaya rendah, kalau kerugiannya memang penularannya relatif tinggi kecuali ibu yang minum ARV rutin lebih dari 6 bulan atau, kenapa atau? Karena ini selanjutnya adalah diketahui kadar viral load kurang dari 1000. Tidak semua vaskes bisa meriksa viral load. Kalau ini ARV dan viral load lebih dari 1000, ya kita pasti seksius semua. Kenapa? Saya tidak bisa meriksa viral load. Tapi kebijakannya adalah atau. Jadi tanya dulu, ARV minum berapa bulan? 7 bulan. Oke, bulan lahir per vagina. Tidak bisa meriksa viral load. Karena viral load ini atau jadi bukan dan. Kemudian seksio elektif, beresiko penularannya rendah, 2-4%, tapi memang kerugiannya adalah perlu sarana yang memadai, resiko komplikasi selama operasi dan sebagainya, biar lebih mahal jelas. Sipilis hepatitis per vagina, pesan fisiologis, masih pemulihan biaya rendah, bidan APN aja boleh. Sehingga kerugiannya tidak ada. Ya resikonya sama seperti per vagina. Kalau seksio elektif tidak ada indikasi. Orang hepatitis rujuk aja ke rumah sakit Sutomo, kenapa? Biar disesar. Tidak ada indikasi ternyata. Sipilis disesar, tidak ada indikasi juga. Jadi intinya seperti itu. Sehingga di panduan 2019 kalau kita update, kita lihat 1
penularan HIV, sipilis, hepatitis dapat terjadi secara vertikal. Ibu hamil dengan HIV dan sipilis dapat melakukan ANC di FKTP setelah melakukan pengobatan. Yang kemudian ibu hamil HIV dengan viral load undetect atau telah melakukan pengobatan ARV sesuai standar minimal 6 bulan dan tidak ada indikasi obstetri dapat bersalin di FKTP. Kemudian ibu hamil dengan hepatitis B dengan atau tanpa pengobatan antivirus tetap dapat melakukan ANC dan persalinan di FKTP. Persalinan ARS rujukan hanya atas indikasi obstetrik atau indikasi klinis yang lain. Bila ibu terinfeksi HIV hepatitis sipilis mendapatkan penanganan sesuai standar, maka resiko penularan infeksi dari ibu ke anak akan minimal. Kemudian pencegahan penularan hepatitis bisa dilakukan dengan imunoglobulin kurang dari 24 jam dan intinya seperti itu. Baik, ini saya kira ini update yang terbaru, boleh di-download kalau nggak salah. Ini bisa namanya di pedoman tahun 2019. Pencegahan penularan HIV, sipilis, hepatitis B dari ibu ke anak. Nah, kemudian KB-nya bagaimana? Mohon dipelajari sendiri aja. Kalau KB ini sekarang ada tadi sudah kita harus melek IT, download aja di Play Store, Klub KB, WHO Indonesia, ini ada puteran, kalau dulu harus beli, sekarang ternyata di di Google Store, di Google Play ada. Jadi di sini kita bisa milih kalau ibunya ini mohon maaf hepatitis, G2, umurnya 35, nah ini gampang sekali. Baik, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.